Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Kristiana dari kelas MJ 501 dengan NIM 22020107069. Terima kasih kepada Ibu Rati Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD, selaku dosen mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang telah memberikan kami tugas UAS. Baik, di sini saya akan membahas mengenai BMC, yaitu Business Model Canvas, yang merupakan kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan dengan 9 blok model bisnis. Yang pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss tahun 2005 yang dibuat dalam bentuk framework sederhana. Nah, 9 blok bisnis atau 9 elemen bisnis model Canva terdiri dari customer segment atau segmen pelanggan yang merupakan bagian penting dalam membangun model bisnis, membantu mengidentifikasi dan mendefinisikan target pasar. Kemudian proporsi nilai atau value proposition. Bisnis model Canvas adalah alat yang mencakup elemen proporsi nilai atau value proposition yang menggambarkan manfaat atau keuntungan yang akan diberikan produk atau layanan kepada segmen pelanggan. Kemudian saluran distribusi atau channels. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan akan disampaikan kepada pelanggan. Saluran distribusi mencakup berbagai jalur seperti penjualan langsung, pengecer, e-commerce, atau mitra distribusi. Pemilihan saluran distribusi yang tepat sangat penting untuk mencapai target pasar dan efisien. Misalnya saja di zaman digital seperti saat ini menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Dalam elemen hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, diminta untuk menjelaskan tipe hubungan yang ingin dibangun dengan segmen pelanggan. Apakah ingin menjalin hubungan yang personal, berorientasi pada self-service, atau berfokus pada pelayanan pelanggan? Perlu diketahui bahwa hubungan yang baik dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Contoh yang bisa dilakukan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership. Kemudian sumber pendapatan atau revenue stream. Sumber pendapatan mencakup semua cara yang akan digunakan untuk menghasilkan uang dari produk atau layanan. Apakah pendapatan berasal dari penjualan langsung, langganan, iklan, atau model bisnis lainnya. Dengan memahami berbagai sumber pendapatan akan membantu merancang strategi keuangan yang solid. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya atau key resources. Selanjutnya, elemen penting dalam bisnis model Canva adalah sumber daya atau key resources yang mencakup aset utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya ini meliputi physical resources seperti tempat usaha, kendaraan, mesin, bahan baku. Kemudian intellectual resource seperti merek, hak cipta, paten, kemitraan. Lalu human resource mencakup tenaga kerja atau tim yang menjalankan operasional, dan financial resource yang terdiri dari modal, saldo tunai, dan kredit. Selanjutnya yaitu aktivitas yang dijalankan atau key activities. Key activities adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk menghasilkan dan mengirim nilai atau value proposisi kepada pelanggan. Kemudian kerjasama atau key partnership. Dalam elemen kerjasama atau key partnership
akan berkolaborasi dengan berbagai mitra di luar perusahaan yang dapat membawa kesuksesan bagi bisnis. Elemen kerjasama ini bisa berupa pemasok distributor atau mitra lain yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis atau meningkatkan nilai proporsi. Yang terakhir adalah struktur biaya atau cost struktur. Salah satu elemen penting dalam bisnis model Canva adalah struktur biaya atau cost struktur. Struktur biaya mencakup semua biaya yang terkait dengan operasional bisnis. Ini mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, administrasi, dan sumber daya lain yang digunakan dalam bisnis. Nah, selanjutnya yaitu analisis mengenai bisnis model Canva terkait McDonald. McDonald adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa makanan cepat saji. Didirikan pada tanggal 15 Mei tahun 1940 oleh dua bersaudara, yaitu Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Awalnya, restoran mereka menyajikan burger dengan kentang goreng dan minuman. Ide ini kemudian diadopsi oleh Ray Kroc, seorang penjual peralatan makanan yang bertemu dengan McDonald bersaudara dan kemudian bergabung dengan mereka dalam bisnis. Kroc membuka restoran pertama McDonald's di Des Plaines, Illinois pada tahun 1948. McDonald kemudian berkembang pesat dan menjadi jaringan restoran global dengan lebih dari 38.000 lokasi di lebih dari 100 negara. McDonald's dikenal dengan menu cepat sajinya yang terdiri dari burger, kentang goreng, salad, dan minuman, serta dengan slogan "I'm loving it". Kemudian terkait key partners mengenai bisnis model Canvas McDonald, yaitu McDonald bekerja sama dengan menerima franchise supplier bahan baku, perusahaan penyediaan jasa pengiriman, dan mitra lainnya. Kemitraan ini membantu memastikan keberlangsungan rantai pasok, pengelolaan operasional, serta distribusi produk hingga ke konsumen. Selain itu, keberadaan supplier makanan dan minuman berkualitas seperti Coca-Cola menjadi salah satu elemen penting dalam mempertahankan konsisten produk. Kemudian, ke aktivitas. Menunjukkan aktivitas utama McDonald's seperti manajemen rantai pasokan, pemasaran produk, pengembangan inovasi menu, serta pelayanan kepada pelanggan. Aktivitas ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan memastikan produk yang ditawarkan selalu relevan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, key resources, seperti sumber daya manusia yang berlatih, pemasokan bahan baku, lahan, dan infrastruktur, serta teknologi menjadi landasan utama McDonald's untuk menjalankan operasionalnya secara efisien. Kemudian, value proposition. Value proposition McDonald tidak hanya berakar pada kecepatan dan harga terjangkau. McDonald menonjolkan keunggulan seperti rasa makanan yang konsisten, pelayanan cepat, harga bersaing, lokasi yang strategis, serta fasilitas yang nyaman di setiap gerainya. Selain itu, McDonald juga terus berinovasi dengan menghadirkan promosi dan paket hemat untuk menarik pelanggan, tetapi juga pada kemampuan mereka membaca kebutuhan pelanggan secara spesifik, beradaptasi dengan budaya lokal, serta memanfaatkan inovasi teknologi. Dengan pendekatan ini, McDonald berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri fast food global. Untuk terus relevan, mereka juga harus berinvestasi lebih banyak pada isu-isu global seperti keberlanjutan dan kesehatan pelanggan. Ini bisa menjadi kunci untuk memperluas daya tarik mereka di masa depan. Kemudian customer relationship
McDonald menciptakan hubungan dengan pelanggan melalui pengalaman layanan mandiri atau self-service, layanan drive-thru, dan promosi menarik yang disampaikan melalui berbagai media termasuk aplikasi McDonald's yang memungkinkan pelanggan memesan dengan mudah. Kemudian selanjutnya yaitu cost segment, menjelaskan target pasar McDonald yang mencakup berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa serta konsumen dari kelas ekonomi menengah ke bawah termasuk pelajar dan karyawan. Kemudian dalam channels, McDonald memanfaatkan jalur langsung seperti restoran fisik serta jalur tidak langsung melalui media sosial, televisi, dan layanan pengantar online. Revenue stream, sumber pendapatan atau revenue stream berasal dari penjualan produk, franchise, dan margin dari kemitraan. Yang terakhir yaitu cost struktur atau semua aktivitas ini didukung oleh struktur biaya atau cost struktur yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, dan teknologi untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Baik, demikian terkait tugas UAS mengenai BMC atau Business Model Canva dan analisis Business Model Canva mengenai McDonald. Jika ada yang salah atau kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.